Halo guys, selamat datang di channel ini. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat dan baik-baik saja ya. Nah, kali ini kita akan bahas topik yang mungkin bikin kalian sedikit was-was nih, karena topik ini juga sedang lagi tren atau booming akhir-akhir ini karena ada beberapa kasus, yaitu keamanan data pribadi. Pernah nggak sih merasa khawatir kayak, aduh gimana kalau info pribadi gue bocor? Yuk kita bahas kenapa menjaga data pribadi itu penting banget. Gak mau kan data kalian disalahgunakan buat hal-hal aneh. Oke, langsung saja. Sebelum lanjut, kita bahas dulu apa itu data pribadi. Nah, jadi data pribadi adalah informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu secara langsung atau tidak langsung. Nah, jadi semua informasi yang bisa bikin kita ketahuan siapa nih kita. Nah, yaitu ada nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, data keuangan kita, dan lainnya. Masih banyak lagi ya teman-teman. Nah, bahkan foto selfie kalian juga termasuk data pribadi. Nah, setiap hari kita tuh bagiin data ini terutama saat kita browsing, belanja online, atau upload story lagi di mana aja, itu termasuk juga data yang penting ya teman-teman. Nah, setiap hari kita tuh bagiin data, terutama saat kita browsing, belanja online, atau juga sedang upload story juga itu kan data. Tapi masalahnya kalau data ini bocor bisa gawat kan. Nah, di sini tertampil jumlah pengguna internet dan media sosial global. Jadi ada 5,1 miliar pengguna internet dan pengguna media sosial ada 4,7 miliar. Ini data dari Databox. Jadi dari jumlah penduduk sekarang di bumi kan ada sekitar 7,9 miliar ya teman-teman. Nah, 5,1 itu hampir mungkin 60-70% di orang di Indonesia udah menggunakan internet, dan 4,7 itu pengguna media sosial. Bisa kalian bayangkan setiap hari orang misal mengupload status, story itu merupakan data. Nah, di sini kan jadi ada perkiraan, ada data lagi nih. Itu adalah data dari PictoChart yang menyatakan bahwa informasi tentang jumlah data yang dihasilkan setiap hari di seluruh dunia. Jadi setiap hari dunia menghasilkan 2,5 kuintillion byte data. Jadi yang bagi yang tidak tahu, kuintillion itu mungkin agar lebih mudah membayangkannya bisa lewat perbandingan ya teman-teman. Jadi kan 1 juta itu kan nolnya ada 6 ya, 1 juta. Nah, lalu 1 miliar itu ada 9, 1 triliun ada 12, lalu ada kuadriliun itu ada 15. Nah, kuintillion itu ada 18 teman-teman. Nah, pada tahun 2025 jumlah data yang dihasilkan diperkirakan akan mencapai 181 zettabyte. Nah, itu zettabyte itu lebih banyak lagi. Jumlah byte data yang dihasilkan tersebut 40 kali lebih besar daripada jumlah bintang di alam semesta yang dapat diamati. Karena lalu perkembangan teknologi digitalisasi membuat jumlah data yang dihasilkan manusia terus bertambah. Karena semakin sini kan teknologi juga semakin berkembang ya teman-teman. Nah, data itu seperti ada istilah kan yang menyebutkan bahwa data adalah new oil, data is new oil. Nah, karena berkembangnya terus teknologi, data juga semakin penting. Kenapa sih kita harus peduli banget sama data kita? Kebocoran data bisa bikin masalah besar. Pertama, bisa berdampak ke dompet alias rekening bisa dibobol. Yang kedua, ada reputasi. Bayangin aja kalau data kalian dipakai buat hal-hal negatif. Jangan sampai tiba-tiba kalian terkenal di media sosial gara-gara hal yang salah. Nah, yang ketiga, stres. Siapa sih yang gak mau stres gara-gara masalah data bocor? Udah cukup stres dengan kehidupan, jangan nambah lagi. Contohnya ini ada
Nah, untuk contoh kasus-kasus mengapa kita harus menjaga data, ini adalah contoh kasus yang bisa kalian lihat ini. Ada kebocoran data dari Tokopedia pada tahun 2020 ya. Di sini data yang diambil berupa user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone, dan password yang masih terhas atau gampangnya terenkripsi atau tersandi. Nah, semua itu dijual dengan harga sekitar 74 juta. Lalu yang kedua ada kasus yang baru-baru ini terjadi pada bulan Juni-Juli ya teman-teman. Itu ada kasus PDM, yaitu data nasional yang data-datanya dijual sekitar 1,98 miliar. Wah, bisa kalian bayangkan mahal sekali data itu ya. Lalu yang terakhir ada dari Bjorka Peretas yang sempat ramai dan sekarang kembali ramai gara-gara melakukan pembobolan data terhadap data NPWP dari DCP yang dibobol Bjorka yang meliputi keluarga Presiden Joko Widodo sampai sejumlah menteri. Nah, data itu juga dijual lagi teman-teman oleh Bjorka dengan harga 150 juta. Wow. Ada banyak ancaman yang siap menyerang data kita nih. Beberapa yang sering terjadi adalah yang pertama hacking. Hacking itu aktivitas hackingnya ya teman-teman. Orang yang melakukannya itu adalah hacker. Jadi hacking itu suatu proses di mana hacker berusaha membobol suatu sistem. Nah, tujuannya itu bisa bermacam-macam, bisa mencuri data, merusak properti, dan lain-lain. Yang kedua ada phishing. Phishing itu kayak pelaku berpura-pura jadi orang terpercaya, tapi sebenarnya itu bukan. Yang ketiga ada ransomware. Ransomware ini data kita dikunci, terus kita disuruh bayar tebusan. Kunci itu kayak di enkripsi gitu lah, dikasih password sama yang hacker. Lalu yang keempat malware. Itu perangkat lunak jahat yang terjadi nyuri data atau bikin sistem kita crash atau rusak. Aku juga pernah pengalaman ya teman-teman. Jadi waktu aku sekitar tahun 2022, jadi di Facebook itu pernah dibagiin kayak link, kayak kalau ada orang posting terus nge-tag kita, itu kan biasanya ada di notifikasi ya. Nah, itu nama akun yang nge-tag itu namanya Facebook. Nah, aku kira itu beneran ya, karena beneran dari Facebook, karena isinya itu kayak pengamanan akun gitu. Nah, aku masuk ke websitenya, terus masukin username dan password. Lalu beberapa saat kemudian akun Facebookku dihack dan akhirnya memposting hal-hal yang tidak senonoh. Itu adalah salah satu jenis phishing. Itu juga pernah terkena ya. Selanjutnya, apakah data kita aman? Ya, aman-aman nggak aman. Banyak perusahaan sekarang sudah investasi besar buat tingkatin keamanan, tapi namanya keamanan itu terus berkembang sehingga perlu kita amankan terus data kita. Nah, di sini ada beberapa website yang bisa mengecek apakah data email kita itu aman atau tidak. Nah, yang pertama kita perlu masuk ke periksa data teman-teman. periksadata.com ini kita hanya perlu memasukkan email yang akan kita cek ya teman-teman. Tidak ada
kita lihat akun dada pw29.com itu udah mengalami kebocoran data di 3 aplikasi. Yang pertama ada Mengatun, 2 Tokopedia, dan ketiga Wattpad. Nah, ini Tokopedia yang sudah saya sebutkan tadi ya teman-teman. Jadi saya itu termasuk korban dari kebocoran data Tokopedia pada tahun 2020. Nah, di sini sudah tidak ada apa-apa lagi. Coba selengkapnya. Penjelasan singkat ya, pada 17 April 2020 Tokopedia mengalami kejadian kebocoran data. Total keseluruhan data pengguna yang bocor adalah 71 juta data. Nah, di sini juga ada saran-saran ketika data kita bocor sebaiknya bagaimana gitu. Yang kedua ada fibinpwnit.com. Di sini juga kita sama coba akun dan pw29. Nah, sama seperti sebelumnya ada Mengatun, Tokopedia, dan Wattpad. Di sini juga ada langkah-langkah bagaimana cara menanggulangi agar data kita tetap aman, yaitu protect, aktifkan authentication. Di sini juga ada ditampilkan beberapa website yang sudah pernah bocor ya teman-teman. Bisa dilihat, ini juga pernah mengalami kebocoran pada tahun 2013. Nah, password. Nah, di sini juga bisa kita cek apakah password yang kita punya itu aman atau tidak. Coba misal kita passwordnya dan nah, merupakan password yang aman. Lalu yang ketiga ada thhead.com. Nah, kita masukkan email yang tadi kita cek juga di website sebelumnya. Di sini hanya tertampil Tokopedia saja ya teman-teman, yang bocoran data yang tadi ada Mengatun dan sebagainya itu tidak tertampil di sini. Lalu yang keempat ada avast.com. Cek avast.com, cek. Kita masukkan email yang tadi. Ternyata di Avast ini akun kita ini termasuk yang aman, tidak seperti sebelumnya. Lalu lanjut ke monitor. Ternyata kita perlu masuk dulu.
ada ternyata yang buat monitor Mozilla ini kita perlu login dulu baru kita bisa ngecek apakah akun tersebut aman atau tidak. Nah, itu adalah 5 website yang dapat mengecek akun kita ya, apakah data kita aman atau tidak. Selanjutnya ada tips bagaimana cara kita melindungi data. Pertama adalah buat sandi, buat kata sandi yang kuat. Jangan cuma 1 2 3 4 5 atau admin 1 2 3 4, tapi kita perlu menambahkan beberapa kombinasi huruf, yaitu lowercase atau uppercase, angka dan simbol. Kita perlu kombinasikan. Lalu ada yang kedua, aktifkan autentikasi 2 faktor. Biar kalau ada yang berhasil bobol password, mereka masih harus hadapi tantangan kedua, kayak game level kayak gitu lah. Itu perlu ada kayak seperti kode OTP yang harus dapat terima atau lainnya gitu. Yang ketiga adalah waspada phishing. Kalau ada email mencurigakan yang bilang selamat Anda dapat hadiah, atau SMS yang biasa saudara Anda silakan gitu misal, itu juga kemungkinan phishing. Mending abaikan aja daripada dapat hadiah virus. Lalu yang keempat adalah perbarui perangkat lunak. Jangan malas update ya. Biasanya update itu bawa perbaikan keamanan, mending ribet sebentar daripada ribet lama karena data kebobolan. Lalu kesimpulannya jaga data pribadi itu penting banget. Jangan sampai deh gara-gara nggak hati-hati data kita itu bocor dan kita harus pusing ngurusin dampaknya. Untuk mulai terapkan tips tadi biar data kita tetap aman, dan ingat selalu waspada, jangan sampai jadi korban karena kita lalai. Terima kasih.